Selamat hari Sabat. Siap, bisa? Selamat pagi dan salam sehat kepada saudara-saudara pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Dari pagi ini kita tetap bersyukur karena masih dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tips kesehatan mengenai cara Tuhan di dalam menghadapi virus yang sedang melanda dunia pada saat ini. Saudara-saudara, pada saat ini banyak warga negara Indonesia pada khususnya dan warga dunia sudah mulai khawatir kembali dengan merebaknya virus Omikron, virus COVID-19, varian Omikron yang mencemaskan banyak orang. Apakah virus ini akan bermutasi lagi ke ke varian-varian berikutnya? Pada kesempatan hari ini kita harus melihat satu abad belakangan ini di mana dunia dilanda dengan berbagai serangan virus. Kalau kita masih ingat dengan virus MERS ya, dengan virus MERS pada saat virus MERS ini menyerang di belahan dunia bagian timur atau yang sering disebut dengan Middle East Respiratory Syndrome, itu menginfeksi banyak orang di negara Arab Saudi. Kemudian tidak berapa lama kemudian di tahun 2005 di mana virus flu burung yang kita kenal dengan virus varian baru daripada influenza atau yang dikenal dengan avian influenza dengan strain virus H5N1, banyak negara-negara di Eropa juga terinfeksi dengan virus ini. Kemudian kita pernah dengar lagi varian virus yang terbaru, yaitu yang kita kenal dengan strain terbaru H1N1 ya, virus flu babi di tahun 2009 sampai 2010. Nah, saudara-saudara, banyak sekali serangan-serangan virus yang menyerang, yang menginfeksi banyak warga dunia kurang lebih dalam satu abad ini. Nah, sekarang di tahun 2019 kita dihebohkan dengan sebuah virus ya, varian baru daripada coronavirus yang kita kenal dengan COVID-19 ya, di kota Wuhan, Cina, di mana banyak sekali masyarakat yang korban ya, yang terinfeksi daripada virus ini. Ya, dan virus ini terus bermutasi ya, mulai dari varian Alpha, kemudian varian Delta, kemudian varian Omikron yang kita kenal pada saat ini. Kalau kita lihat data daripada Satgas ya, di tanggal 25 tahun 2022 ada peningkatan jumlah manusia yang terinfeksi, yaitu kurang lebih 4.800 lebih. Yang meninggal itu kurang lebih 20 ya, bertambah. Nah, di tanggal 3 data ini sangat signifikan sekali peningkatannya. Mulai dari 4 ribuan yang positif yang terinfeksi daripada varian Omikron jadi 27.000 dengan yang meninggal, pasien yang meninggal kurang lebih ada 38 orang. Nah, di sini banyak sekali kekhawatiran daripada masyarakat Indonesia pada khususnya, di mana varian Omikron ini sudah semakin menginfeksi banyak orang belakangan satu minggu belakangan ini. Nah, pada kesempatan hari ini
Ayo beli produk yang kamu inginkan. Nikmati cashback SD 35.000 bisa cot. Kita akan melihat ya varian baru daripada COVID-19. Kita ketahui tadi saya katakan satu abad ini banyak sekali infeksi virus yang melanda dunia, mulai dari MERS, SARS-CoV golongan 2, kemudian berbagai varian influenza lainnya, dan banyak sekali kekhawatiran yang lebih tinggi untuk menghadapi virus COVID-19. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melihat bagaimana coronavirus selalu bermutasi, bagaimana coronavirus ini selalu menghasilkan strain-strain atau varian-varian yang terbaru. Nah, virus ini dapat terbentuk varian terbaru apabila dia bereplikasi. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau virus ini masuk ke sel inang atau ke dalam tubuh manusia, kemudian dia menginfeksi sel yang sehat dan di sana dia memperbanyak diri, mereplikasi, di sinilah virus itu akan membentuk varian-varian yang terbaru. Yang kita kenal yang belakangan ini adalah varian Omicron. Nah, tidak tertutup kemungkinan apabila dia menginfeksi daripada sel inang yang lain atau tubuh manusia yang lain, dia akan mereplikasi dan kemungkinan besar menghasilkan varian-varian yang terbaru. Oleh karena itu, sangat diharapkan sekali bagi kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap mengikuti program pemerintah di dalam mengikuti vaksin. Karena apabila kita mengikuti vaksin, ini akan meringankan gejala yang diakibatkan oleh virus, bahkan oleh varian-varian virus yang terbaru. Nah, varian-varian virus yang terbaru bisa saja dia menghasilkan virus yang mudah menular, atau dia bisa saja menghasilkan strain atau varian yang dapat menyebabkan gejala berat. Dari beberapa jurnal dan penelitian yang sedang berjalan pada saat ini, kalau kita lihat belakangan ini virus dengan corona dengan varian Omicron ini, kita lihat sifatnya cepat sekali untuk menular. Tetapi mudah-mudahan tidak mengakibatkan gejala yang cukup berat. Kalau kita lihat beberapa pasien yang terpapar di rumah sakit pada saat ini, mereka tidak memiliki gejala yang cukup berat, kecuali mereka memiliki penyakit-penyakit komorbid atau penyakit-penyakit penyerta seperti kencing manis, DM tipe 2, kemudian hipertensi atau darah tinggi, ataupun penyakit gagal ginjal dengan cuci darah atau dengan penyakit jantung. Jadi kalau tidak ada komorbid, tidak begitu mengakibatkan gejala yang begitu berat. Kalau kita lihat, Tuhan sudah merancang sebuah sistem di dalam tubuh kita yang kita kenal dengan sistem pertahanan tubuh. Nah, kita akan melihat beberapa sel-sel di dalam tubuh manusia yang terlibat di dalam proses pertahanan tubuh atau benteng pertahanan tubuh manusia. Kalau kita lihat ada 4 sel, ya mungkin teman-teman sekalian, saudara-saudara sudah banyak tahu tentang 4 sel yang berperan di dalam proses kekebalan tubuh manusia, yaitu yang dikenal dengan sel beta, sel T, makrofag, dengan natular killer cell. Nah, kalau kita lihat sel beta ini dikenal dengan limfosit B atau salah satu sebagian daripada sel darah putih atau yang kita kenal dengan leukosit. Nah, sel beta ini itu berada di sumsum tulang, mulai dari sel yang awal sampai dia sel dewasa yang sudah bisa membantu menetralisir daripada antigen atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa dia dinamakan sel B? Ya, sel B ini berasal dari kata bone marrow, ya, yang berasal dari sumsum tulang. Jadi istilah inisialnya disebut dengan sel B. Kemudian apabila sel beta ini menangkap satu sinyal ada antigen atau virus yang masuk, ya contoh saja virus Omicron, maka sel B ini, limfosit B ini akan langsung berespon dan dia memiliki reseptor untuk mendekati sel ini, mempelajari sel ini dari
dengan menggunakan imunologic memory untuk melisis atau menghancurkan daripada antigen atau virus yang masuk ini. Nah, kemudian sel B ini memiliki satu sel itu memiliki 100.000 daripada reseptor spesifik yang bisa menghancurkan antigen atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian kita kenal dengan istilah yang selanjutnya sel T. Sel T ini yaitu berasal dari sumsum tulang juga, tetapi dia bermigrasi ke ke timus, ya, makanya sering disebut dengan sel T atau limfosit T, ya, itu berada di atas di rongga dada, tepatnya di atas jantung. Nah, sel T ini bekerja hampir mirip dengan sel B, di mana dia akan mendekatkan antigen atau virus yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dia akan mempelajari virus itu dengan memori logical cell, kemudian dia akan melisis dan menghancurkan antigen dengan atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, selain daripada fungsinya yang menghancurkan atau melisis daripada virus yang masuk ke dalam tubuh, dia juga dapat mengaktifasi sel-sel limfosit yang lainnya. Nah, kalau kita lihat pertahanan tubuh berikutnya, yaitu makrofag. Ya, makrofag ini adalah sel imun yang dapat memfagositis atau memfagosit atau memakan atau virus yang dapat memakan kemudian menghancurkan antigen atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian kalau tadi limfosit T dengan limfosit B itu berada pada timus dan juga pada sumsum tulang, tetapi beda halnya dengan virus makrofag ini, dia berada hampir dan termasuk di nodus limfa, kemudian di limfa, kemudian di beberapa organ lainnya. Dan apabila ada antigen yang masuk atau virus yang masuk ke dalam pembuluh darah, maka dia akan melisis atau menghancurkan virus yang masuk itu di dalam limpa. Kemudian apabila dia masuk virus itu masuk ke cairan dalam interstitial cell, cairan yang dekat dengan antara sel ekstrasel dengan intrasel, maka dia akan dihancurkan di dalam pembuluh limfatik. Kemudian akan di dalam pembuluh limfatik, maka sel makrofag itu akan memfagosit atau memakan kuman itu, kemudian dia akan menghancurkan. Yang terakhir yang berperan di dalam sistem kekebalan tubuh adalah natural killer cell, yang juga fungsinya adalah untuk melisis, ya, mendekati virus yang sel yang terinfeksi, kemudian dia akan mengirim zat-zat kimia untuk membuat sel itu mati dan tidak berkembang biak, atau virus itu mati dan tidak berkembang biak. Nah, teman-teman, saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah merancang ada sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita untuk menghadapi virus, walaupun virus itu memiliki mutasi-mutasi, ya, memiliki replikasi-replikasi yang semakin banyak yang menginfeksi banyak orang, sehingga kita dapat kebal terhadap virus itu. Ada beberapa campur tangan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan obat untuk menghadapi virus-virus yang akan terus bermutasi di dalam yang melanda dunia kita ini. Yang pertama adalah kita harus teringat dengan ada 4 hormon kebahagiaan yang Tuhan sudah ciptakan di dalam tubuh kita ini. Nah, 4 hormon kebahagiaan ini tidak akan diproduksi di dalam tubuh kita apabila kita tidak merasa senang dan merasa bahagia. Ya, apabila kita merasa senang, berpikiran positif, merasa bahagia, ada zat kimia yang dihasilkan di dalam tubuh kita untuk meningkatkan kekebalan di dalam tubuh kita. Yang pertama kita kenal dengan hormon endorfin. Di saat kita bahagia, di saat kita senang, di saat kita optimis, maka hormon ini diproduksi di dalam otak, di dalam tubuh kita, ya, yang untuk menghadapi kuman-kuman yang masuk ke dalam, menghancurkan, melisiskan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, asal katanya endorfin, ya. Mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar morfin, ya. Morfin ini adalah obat anti analgetik, ya, dengan kekuatan yang sangat tinggi sekali. Dikatakan bahwa endorfin, ya, dikatakan endorfin itu artinya di dalam tubuh kita juga bisa menghasilkan morfin yang disebut dengan endorfin, ya, endogen dan morfin asal katanya, yaitu tubuh menghasilkan morfin yang jauh 200 kali lipat lebih baik daripada preparat morfin yang kita pernah dapat di rumah sakit. Nah,
Yang kedua, apabila kita merasa senang atau bahagia, maka kita akan mendapatkan hormon dopamin. Dopamin ini akan membuat kita untuk semakin lebih fokus di dalam pekerjaan kita, semakin lebih optimis di dalam segala kegiatan kita. Kemudian apabila kita bahagia, kita juga di dalam otak kita, di dalam tubuh kita juga menghasilkan hormon serotonin yang dapat membuat kita semakin gampang untuk beristirahat dan tidur. Kemudian yang terakhir adalah hormon oksitosin yang membuat kita supaya kita memiliki kemampuan untuk menolong banyak orang. Jadi hormon-hormon ini dapat meningkatkan limfosit B, limfosit T, dan di makrofag maupun natural killer cell untuk bekerja secara maksimal. Nah, kemudian obat yang ditawarkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi berbagai virus yang bermutasi, virus-virus baru yang akan terus bermutasi, adalah bersyukur. Kata bersyukur ini adalah satu kekuatan bagi kita untuk menerima akan segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukur itu terdiri dari kata bed rest, ya, bed rest yang cukup itu B. Bed rest yang cukup, apabila kita beristirahat dengan baik, maka endorfin itu akan dihasilkan juga di dalam tubuh kita. Kemudian energik berolahraga. Ingat, kalau untuk berolahraga kita harus ingat berolahraga dengan teratur, terukur, dan sesuai umur. Kemudian rasa gembira. Pada saat kita senang, bergembira, positive thinking kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, maka itu akan meningkatkan endorfin. Kemudian Tuhan yang terutama, apabila kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kita, maka akan menimbulkan rasa percaya diri kepada kita sehingga meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Kemudian mungkin kita mendapatkan udara bersih 21%. Udara ini terdiri dari oksigen yang mungkin akan kita dapat. Kemudian konsumsi air yang cukup, ya, dengan 75-80% kurang lebih tubuh kita adalah cairan, maka kita akan mendapatkan kekebalan di dalam tubuh kita. Kemudian usaha mengendalikan diri, siapa kita adalah apa yang kita pikirkan, itulah kita. Jadi kalau kita dapat mengendalikan diri terhadap sesuatu yang kurang baik, maka kita akan memilih untuk tubuh kita menjadi sehat. Kemudian riwayat gizi yang seimbang, ya, ada 3 kelas makanan yang kita harus ingat, yaitu makanan kelas 1, ya, biji-bijian, makanan kelas 2, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan makanan kelas 3, yaitu ikan, daging, dan sebagainya. Kita harus memilih makanan yang extraordinary, yaitu makanan kelas 1. Kemudian kita juga harus ingat, ya, selain